بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم آمين. ثم أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap limpahan rahmat dan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selaku hamba Allah tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Cuma yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan hanyalah mensyukuri nikmat yang telah diberikan tersebut. Padahal kesadaran kita untuk mensyukuri nikmat Allah itu juga merupakan nikmat daripada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit di antara hambaku yang mau mensyukuri nikmat-nikmatku. Kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedikit yang mau mensyukuri nikmat Allah. Allah tidak meminta banyak. Allah hanya meminta kita untuk mensyukuri nikmat-Nya. Mengakui nikmat-nikmat tersebut hanya datang darinya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidaklah ada nikmat yang ada pada kamu kecuali itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah meminta kita memujinya terhadap limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, serta Allah memerintahkan kita untuk mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk berbuat ketaatan kepada Allah, bukan sebaliknya melakukan kemaksiatan kepada Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atahabbabu ilaihim bin ni'mah wa yatabaghaduna ilayya bil ma'asi," atau kama qala Allah taala. Aku menyatakan rasa cintaku kepada hambaku dengan melimpahkan nikmatku kepadanya, akan tetapi dia justru membalas nikmat yang telah aku berikan dengan terang-terangan melakukan maksiat kepadaku. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita mensyukuri nikmat Allah, karena dengan mensyukuri nikmat Allah akan ada tambahan nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah mensyukuri nikmat tersebut bukanlah untuk Allah, akan tetapi juga untuk kita yang akan mendapatkan keberkahan daripada sikap kita tersebut. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Allah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga terhadap umat-umat yang lain sampai dimasuki oleh Nabi Muhammad beserta umatnya. Maka alangkah rugilah kita ketika kita diperintahkan oleh Allah, "Wasal ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Berselawatlah kalian dan ucapkanlah salam terhadap Rasul tersebut. Alangkah meruginya kita apabila di saat di setiap disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak pernah mengucapkan salawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena faedah daripada salawat itu sendiri juga akan kembali kepada kita. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat terhadapku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali.
Bahkan dengan mengucapkan salawat dan salam, kita berharap akan mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Ini yang akan kita butuhkan nanti di kehidupan akhirat. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut, kita termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membaca ayat Al-Qur'anul Karim, pasti akan kita dapatkan di dalam banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan, menceritakan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Sering kita lihat Allah membicarakan atau mengisahkan kepada kita tentang kisah Fir'aun beserta kaumnya, tentang kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, Nabi Hud dan kaumnya, dan nabi-nabi yang lain dengan kaumnya. Timbul pertanyaan, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan umat-umat yang telah lalu, umat-umat yang tidak pernah kita dapatkan? Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan itu, menurunkan ayat Al-Quran? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan sebuah surat daripada Al-Quran dengan memberinya nama sebagai nama Al-Qasas, yaitu surat tentang kisah-kisah. Untuk apa semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan? Maka jawabannya ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Sungguh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kisah-kisah mereka terdapat ibratun li ulil albab. Terdapat pelajaran, ibrah, panutan bagi orang-orang yang memiliki hati. Maka haditsan yuftara, kisah-kisah tersebut bukanlah ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi itu adalah merupakan pembenaran terhadap apa yang ada sebelumnya. Wa tafsila kulli syai', dan merinci segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan di situ terdapat petunjuk dan terdapat rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alangkah meruginya seorang muslim yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kisah-kisah umat terdahulu, yang di dalam mempelajari serta membaca kisah-kisah tersebut serta mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut terdapat faedah yang sangat banyak, terdapat ibrah, terdapat petunjuk, terdapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi alangkah meruginya kita kalau kita tidak peduli dengan semua itu. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lihat di kebanyakan kisah-kisah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang umat-umat terdahulu, bagaimana sikap mereka terhadap dakwah para rasul, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka azab yang pedih, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan mereka, apa penyebab mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang akan kita bahas pada malam ini dengan memohon taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin membahas tentang sebab-sebab dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umat-umat terdahulu. Maka sebenarnya ini adalah merupakan muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Nabil Al-Iwadhi. Judul yang beliau sebutkan yaitu Asbabu Halakil Umam, sebab-sebab hancurnya umat-umat terdahulu. Banyak sebab-sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan umat-umat terdahulu dan juga umat-umat sekarang. Di antara yang disebutkan oleh Syekh yaitu az-zulmu, yaitu perbuatan zalim, kezaliman. Dan ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Dan demikianlah azab Rabbmu ketika dia mengazab suatu kampung di saat dia melakukan kezaliman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan suatu kampung atau mengazab penduduk suatu kampung karena mereka melakukan kezaliman. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin
wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha ghafilun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan suatu kaum karena kezaliman di saat mereka itu lalai, yaitu belum pernah diberikan peringatan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, akan tetapi ketika mereka tetap melakukan kezaliman, maka di saat itulah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkannya datang. Maka kita lihat apa saja perbuatan zalim yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kezaliman yang paling besar, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan perbuatan zalim yang sangat besar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan wasiat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di saat dia memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunay, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat syirik atau perbuatan syirik dengan memberikan sifat azim, sifat yang besar. Dan ini menandakan bahwasanya perbuatan syirik itu adalah betul-betul merupakan perbuatan kezaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan memberikan sifat yang besar, azim. Dan ini kalau di dalam bahasa Arab menunjukkan sigat, yaitu sigat mubalaghah, azim, fa'il. Ini menandakan bahwasanya itu adalah merupakan sesuatu yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala kesalahannya. Begitu juga bentuk kezaliman yang dilakukan di muka bumi ini adalah melakukan banyak maksiat. Dan ini juga akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena kezaliman. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Innad duwala tazulu ma'adh zulmi walau kanat muslimah." Negeri-negeri itu kadang bisa binasa karena kezaliman yang mereka lakukan, walaupun negeri itu banyak dihuni oleh orang-orang muslim. Di saat kezaliman telah merajalela, maka akan banyak bencana-bencana daripada Allah yang akan memusnahkan penduduk negeri itu sendiri. Maka ini rupanya salah satu penyebab umat-umat terdahulu dan juga umat sekarang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mengambil pelajaran dari sikap-sikap mereka. Kalau kita ingin negeri kita ini adalah negeri yang makmur, penuh dengan keberkahan daripada Allah, maka jauhilah sifat-sifat zalim, perbanyaklah takwa kepada Allah, perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan janjinya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan membukakan bagi mereka, kepada mereka, atas mereka, pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita zalim, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lalu kami azab mereka sebagai ganjaran terhadap apa yang mereka lakukan. Ini sebab yang pertama. Adapun yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengazab atau membinasakan suatu kaum adalah karena kufrun ni'am. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, kita hidup di dunia ini tidak pernah kita bisa luput dari nikmat Allah. Kemanapun mata kita memandang, apapun yang kita rasakan, itu semua adalah merupakan bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kita hanya satu, yaitu mensyukuri nikmat tersebut. Dan itu pun faedahnya bukan untuk Allah,
Sekali lagi faedahnya itu adalah untuk kita sendiri. Kita butuh terhadap nikmat-nikmat Allah. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai kaum manusia, kalian itu adalah al-fuqara. Kembali Allah Subhanahu wa taala mensifati kita umat manusia dengan sifat dalam bentuk sigat mubalaghah. Fakir, fuqara jamak daripada fakir, yaitu sigat mubalaghah, fa'il. Yaitu menyatakan bahwasanya kita ini betul-betul butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, fakir, membutuhkan Allah. Alangkah sombongnya seorang hamba yang butuh terhadap Allah, akan tetapi dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itu adalah makhluk-makhluk yang sangat butuh terhadap Allah. Sementara Allah Al-Ghaniyul Hamid. Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada kalian. Al-Hamid, Allah yang Maha terpuji. Maka sangat heran, kata Ibrahim bin Adham. Saya sangat merasa takjub, heran. Yaitu di saat hamba selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan nikmatnya kepada dia. Ini yang membuat dia heran. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya kepada hambanya, akan tetapi hambanya tenggelam di dalam kubangan maksiat terhadap Rabb-Nya. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidaklah suatu kampung atau suatu negeri kufur terhadap nikmat Allah kecuali akan turun kepadanya azab Allah. Dan ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Allah membuat perumpamaan, yaitu suatu kampung kanat aminah, kampung yang keadaannya tenang, aman, mutmainnah, tenang. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, datang kepadanya rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala dari segala penjuru. Raghadan min kulli makan, datang kepada negeri itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala dari segala penjuru. Nikmat yang begitu banyak diberikan oleh Allah, yang seharusnya membuat mereka semakin tunduk kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Fakafarat bi'an'umillah. Justru mereka mensikapi nikmat tersebut dengan mengkufuri nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat mereka kufur terhadap nikmat Allah, apa yang terjadi? Fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khawfi bima kanu yasna'un. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka libasal ju', yaitu musibah kelaparan, wal khauf, dan musibah ketakutan, bima kanu yasna'un, lantaran perbuatan yang mereka lakukan. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidaklah suatu negeri kufur terhadap nikmat Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala mengancam dia dengan dua azab. Yang pertama, azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah kelaparan. Yang kedua, rasa takut yang bersangatan. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Betapa banyak negeri-negeri yang kufur terhadap nikmat Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka musibah kelaparan. Kecuali Allah timpakan kepada mereka rasa takut yang bersangatan. Walaupun dia hidup berkelimpahan harta, akan tetapi tidak pernah merasakan ketenangan. Dan ini disebabkan karena kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini sebelumnya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka aku pasti akan menambahkannya kepadamu. Akan tetapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid,
sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Itu baru di dalam kehidupan dunia, apalagi kelak di akhirat yang semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidaklah beranjak kedua telapak kaki anak Adam sampai ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, ditanya tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, ditanya tentang masa mudanya kemana dia pergunakan. Wa an ilmi fima amila bih, ditanya tentang amal perbuatannya atau tentang ilmunya, pernahkah dia mengamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian pada hari itu, kalian pasti akan ditanya tentang nikmat. Nikmat yang mana? Semua nikmat. Dari mana kita mengetahui? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat itu dengan menyatakan kata-kata ma'rifah. Isim yang ma'rifah karena dimasuki oleh alif lam. Di dalam kaidah usul fikih, apabila ada isim nakirah yang kemudian menjadi ma'rifah karena dimasuki oleh alif lam, maka itu memberikan makna umum. Maka di sini Allah mengatakan kemudian pada hari itu kalian pasti akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Nikmat yang mana? Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah merugi orang yang selama hidup di dunia kufur terhadap nikmat Allah. Apa kira-kira jawabannya nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu negeri dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila penduduk negeri itu telah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan serta mencegah dari perbuatan munkar. Apabila dakwah tidak berjalan, apabila dakwah telah ditinggalkan, dan apabila amar ma'ruf nahi munkar tidak diperdulikan, maka tunggulah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap suatu fitnah, yang mana fitnah ini tidak akan menimpa kalian semata. Bukan hanya menimpa orang-orang zalim semata. Bukan khusus untuk orang zalim, tetapi semua orang. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap suatu fitnah yang tidak akan menimpa orang zalim saja, tetapi juga menimpa yang lainnya. Kapan itu terjadi? Ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak dijalankan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauma, yaitu ketika terjadi di zaman Nabi Musa, orang-orang yang beriman memberikan nasihat kepada orang-orang yang ingkar melanggar aturan Nabi Musa, yaitu ketika mereka diperintahkan jangan melanggar aturan Allah pada hari Sabtu, tetapi mereka tetap membuat hilah, siasat. Maka diperingatkan oleh orang-orang yang soleh. Lalu ada orang-orang yang tidak melakukan itu, namun mereka juga menghujat. Mereka mengatakan, lima ta'izuna qauma, kenapa kalian menasihati kaum itu? Allah muhlikuhum au mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Biar Allah Subhanahu wa taala yang akan membinasakan mereka atau mengazab mereka. Ini orang yang juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melanggar aturan Allah ini dicela oleh Allah. Dan orang yang melihat orang lain melanggar aturan Allah, namun tidak tergerak hatinya untuk mencegah perbuatan tersebut, juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, apa jawabannya? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kami memberikan nasihat kepada mereka, kami mendakwahi mereka, ini adalah sebagai bentuk menyampaikan uzur kami di hadapan Allah, supaya kita tidak semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya, wala'allahum yattaqun. Ada harapan lain, yaitu semoga mereka itu kembali menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, amar ma'ruf nahi mungkar yang kita tegakkan di dalam masyarakat itu sebenarnya adalah bertujuan untuk menghalangi diturunkannya azab Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk kampung itu sendiri. Makanya untuk menjadi seorang dai akan banyak halangan dan rintangan yang akan dihadapi. Karena memang tujuan kita, misi yang kita bawa itu sangatlah besar, yaitu untuk mencegah diturunnya azab Allah. Dan Allah telah, dan Rasulullah SAW telah memberitahu bahwasanya kalau ada orang yang ingin melakukan dakwah di jalan Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, akan banyak cobaan-cobaan yang akan dia hadapi. Karena dia sebenarnya adalah meniti jejaknya para rasul dan anbiya. Sebagaimana para anbiya mengalami rintangan, cobaan yang besar di dalam dakwahnya, begitu juga orang yang mengikuti jalan-jalan mereka juga akan mendapatkan rintangan dan halangan yang besar. Asyaddul azab, asyaddul bala al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling keras cobaannya yaitu para nabi, kemudian orang yang mengikuti mereka yaitu orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berdakwah di jalan Allah, itu sama artinya kita berusaha untuk melindungi daerah kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan kewajiban. Karena kita takut di saat kita melalaikan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita termasuk ke dalam golongan yang akan terkena musibah dan bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita dituntut untuk berdakwah, minimal untuk diri pribadi kita atau untuk keluarga kita. Di situ ada dakwahnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita untuk memelihara diri ini kecuali di situ terdapat perintah untuk mendakwahi diri kita dan berdakwah kepada keluarga kita. Maka setiap kita dituntut untuk berdakwah minimal untuk diri kita. Maka kalau suatu kampung menjalankan misi amar ma'ruf nahi mungkar, maka dengan ini dia telah mengemukakan uzurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azabnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang lain yang menyebabkan umat ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fusyuwur riba, yaitu menyebarnya perbuatan riba, memakan riba. Kalau suatu kampung di dalam muamalahnya selalu tercemar oleh riba, selalu melakukan transaksinya dengan transaksi riba, maka ini adalah tanda-tanda bahwasanya suatu kampung itu terkena oleh ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Orang yang melakukan riba, yang bergelimang atau berkubangan dengan riba, dia ini sebenarnya telah terang-terangan menantang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang melakukan riba dengan perkataannya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Kenapa? Wa dharu ma baqiya minar riba. Apa yang akan ditakutkan? Kenapa takut kepada Allah? Karena perbuatan kita, yaitu melakukan transaksi riba. Makanya Allah mengatakan wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah yang tersisa dari perkara-perkara riba. In kuntum mu'minin, jikalau kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan perbuatan meninggalkan riba dengan keimanan. Maka orang-orang yang berkubangan dengan riba, di situ terdapat kekurangan juga pada imannya.
akan mempengaruhi keimanannya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'zanu biharbin minallah, maka umumkanlah peperangan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Allah mengumumkan perang terhadap orang-orang yang melakukan riba. Maka apa yang bisa diharapkan kalau orang-orang yang telah dinyatakan perang oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang akan mendapatkan kemenangan ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sabdanya, "Ma min qaumin yadhharu fihimur riba illa ukhidhu bis-sinin." Tidaklah suatu kaum mereka itu telah tampak menyebar di kalangan mereka perbuatan riba, kecuali mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan masa paceklik, ditimpa oleh kelaparan. Dan ini nampak nyata pada kehidupan kita pada saat ini. Di saat riba merajalela, begitu banyak kita lihat musibah-musibah yang datang. Dan ini adalah sebenarnya peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ada musibah yang menimpa kecuali di situ karena disebabkan oleh ulah tangan kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah kalian ditimpa oleh satu musibah kecuali itu karena disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Namun Allah Subhanahu wa taala memaafkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak lagi. Banyak musibah yang kita lakukan, namun sedikit saja musibah itu yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menimpakan sedikit azabnya. Itu semua adalah bertujuan supaya kita ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidaklah riba itu berada pada suatu kaum kecuali kaum itu berada dalam keadaan menunggu datangnya azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita selaku umat Islam berhati-hati di dalam melakukan transaksi kita, di dalam melakukan muamalah kita. Jangan pernah kita terjatuh ke dalam kubangan yang namanya riba. Karena semuanya tentangannya adalah neraka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang akan menyebabkan umat ini binasa adalah di saat umat ini meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin." Dan janganlah kalian hadapkan, wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kalian di jalan Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Beliau mengatakan radhiyallahu an, nazalat fina ma'syaral ansar. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan kami, yaitu kaum Ansar. Yaitu lamma jahadna fi sabilillah wa nasarallahu hadhil ummah wa hadzal din. Yaitu tatkala kami berjihad di jalan Allah, kemudian Allah memberikan kami kemenangan dan Allah memberikan pertolongan terhadap agama ini. Qulna, lalu sikap kami mengatakan, laula ja'na wal tafatna ila dhaya'ina fa aslahna ma fiha. Kalau seandainya kita memperhatikan apa yang selama ini kita yang tidak kita indahkan, yaitu maksudnya kalau seandainya sekarang kita memperhatikan dunia kita, lalu kita memperbaiki dunia kita, fa anzalallahu wa anfiqu fi sabilillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, infakkanlah harta kalian, kekayaan kalian itu di jalan Allah. Berjihadlah kalian di jalan Allah. Jangan kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kehancuran, yaitu dengan meninggalkan jihad. Maka tidaklah umat ini meninggalkan jihad kecuali kehancuran akan mendatangi mereka. Dan ini telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum aznab al-baqar
wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanza'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian telah melakukan transaksi dengan cara riba, wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian disibukkan oleh peternakan kalian, wa raditum bizar'i, dan kalian meridai rela terhadap pertanian kalian, yaitu kalian disibukkan oleh pertanian kalian, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, yaitu kalian disibukkan oleh dunia, lupa terhadap jihad di jalan Allah. Apa yang akan terjadi? Sallallahu alaikum dhulla. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencampakkan ke atas kalian dhulla, yaitu kehinaan. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencampakkan kehinaan. Di antara kehinaan adalah kita akan dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Tidaklah umat-umat terbaik, generasi terbaik dari umat ini menjadi generasi yang disegani oleh kawan dan lawan, kecuali karena mereka menegakkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam tingkatan jihad tersebut. Umat-umat terdahulu yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disegani umat-umat terdahulu, baru saja mengumumkan perang sebulan sebelum datangnya umat tersebut kepada mereka, musuh telah dibuat kocar-kacir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka menegakkan yang namanya jihad. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masyirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyampaikan rasa takut ke dalam hati-hati musuhnya selama perjalanan sebulan. Sebelum mereka berangkat ke medan jihad sebulan lamanya, itu musuh telah dibuat kocar-kacir dan ketakutan. Kenapa mereka begitu takut? Karena mereka mengetahui kaum mukminin itu di dalam melakukan jihad. Di dalam melakukan jihad, mereka menginginkan kematian sebagaimana mereka orang-orang kafir menginginkan kehidupan. Ini yang membuat mereka takut. Ini yang membuat mereka gentar terhadap kaum muslimin. Namun di saat kaum muslimin meninggalkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lagi kekuatan yang ditakutkan dari kaum muslimin itu sendiri. Maka kita lihat kaum muslimin sekarang dijadikan oleh orang-orang kafir seperti bola yang ditendang ke sana kemari, yang dijadikan bulan-bulanan oleh umat-umat yang lainnya. Padahal jumlah kaum muslimin tidak sedikit. Jumlah kaum muslimin banyak, tetapi kualitas mereka seperti ghusa'il sail, seperti bui-bui yang ada di dalam air bah, bui-bui yang ada di lautan yang tidak ada nilainya sama sekali. Padahal umat ini, kualitas dari umat ini dalam jihad apa? Satu orang mesti berani menghadapi dua orang. Ini kualitas daripada umat Islam. Umat Islam itu adalah umat yang kuat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala lebih cinta terhadap umat mukmin yang kuat. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang mukmin yang lemah. Dan kekuatan kaum mukminin akan tampak ketika mereka melakukan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika umat itu meninggalkan jihad di jalan Allah, maka secara tidak langsung mereka telah menyatakan menyerah terhadap musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka telah mengangkat bendera putih di hadapan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka telah menyatakan bahwasanya mereka tidak lagi memiliki kekuatan di hadapan musuh-musuh Allah. Maka di saat itulah musuh-musuh Allah akan bangkit dan menyerang kaum mukmin. Maka di saat itulah kehancuran akan terjadi di dalam negeri-negeri kaum muslimin. Dan itu terbukti kalau kita membaca sejarah-sejarah. Tidaklah umat-umat Islam itu hancur kecuali karena mereka telah disibukkan, dilalaikan, dilenakan oleh dunia-dunianya, lupa terhadap jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam tingkatan jihad itu sendiri. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa perkara yang dinyatakan, yang disebutkan oleh Syekh Nabil Al-Iwadi sebagai faktor penyebab
umat ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bersama. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kebenaran hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datang dari diri kami pribadi. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.